Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriansah, dosen pengampu mata kuliah Struktur Baja 1 di jurusan Teknik Sipil Universitas Bangka Belitung. Mata kuliah Struktur Baja 1 merupakan mata kuliah wajib 2 SKS. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini yaitu mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, mengoperasikan, memelihara, dan membongkar bangunan teknik sipil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan berwawasan lingkungan. Mampu menghasilkan karya kreatif dan inovatif dalam pengembangan dan penerapan ilmu teknik sipil yang berwawasan lingkungan. Mampu menerapkan prinsip-prinsip matematika dan sains alam, serta prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks. Mampu menemukan sumber masalah rekayasa melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa. Mampu merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, lalu berwawasan lingkungan. Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, dan latihan soal. Sistem penilaian yang saya gunakan 10% kehadiran, 20% tugas, 25% UTS, dan 45% UAS. Adapun buku referensi yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah Struktur Baja 1 yaitu Steel Design karangan William T. Sugui dan Struktur Baja, Perilaku, Analisis, dan Desain AISC 2010 karangan Wiryanto Dewobroto. Berikut ini praktek mengajar pada salah satu pertemuan mata kuliah Struktur Baja 1 yang saya ampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, luar biasa. Nah, pada siang hari ini, untuk mata kuliah Struktur Baja 1, kita masuk ke materi batang tarik atau tension member. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang batang tarik ataupun tension member itu, ada yang bisa mendefinisikannya enggak? Batang tarik itu apa? Ya, coba. Kalau menurut saya batang tarik itu merupakan elemen batang pada struktur yang menerima gaya aksial tarik dan pada umumnya terdapat pada struktur rangka batang. Baik, betul. Jadi batang tarik itu adalah elemen batang yang menerima gaya tarik aksial. Nah, umumnya batang tarik itu terdapat pada struktur rangka, baik itu struktur rangka atap ataupun struktur rangka jembatan. Nah, pada struktur baja, batang tarik itu banyak dijumpai pada struktur atap. Selain struktur atap adalah struktur jembatan, terus menara transmisi, ikatan angin, dan lain-lain. Ya, jadi batang tarik itu banyak terjadi pada struktur rangka atau yang lebih kita kenal dengan nama teras. Nah, jadi teras atau struktur rangka batang. Nah, terus batang tarik itu dapat berupa baja profil tunggal ataupun profil tersusun. Jadi pada saat kita melakukan perencanaan batang tarik, nah baja profilnya boleh bersifat baja profil tunggal ataupun profil yang kita gabungkan atau baja profil tersusun. Terus gaya tarik itu dikatakan sentris jika gayanya itu berimpit dengan garis berat penampang. Maksudnya seperti ini. Jadi tiap penampang boleh dikatakan penampang baja misalnya. Nah itu kan ada titik pusatnya atau garis netralnya. Nah ketika gaya itu bekerja pada sumbu netralnya, nah itu dinamakan gaya itu sentris. Oke.
Terus batang tarik itu dapat berupa profil bulat, terus flat strip, profil siku, siku ganda, terus ada yang namanya profil kanal, profil WF, dan lain-lain. Nah, kalau kita tampilkan bagaimana bentuknya? Oke, jadi profil batang tarik itu bisa kita gunakan, misalnya kita mau menggunakan batang bulat profilnya. Seperti ini bentuknya. Terus kita bisa menggunakan flat strip. Flat strip itu ya nanti kita tampilkan bentuk realnya seperti apa. Terus ada namanya profil siku. Terus profil siku ini kalau seperti ini itu namanya siku tunggal. Nah, bisa juga kita gabungkan namanya profil siku ganda atau double siku. Dan bisa juga kita menggunakan siku bertolak belakang. Nah, selain itu ada juga yang namanya profil kanal. Profil kanal itu dia ada dua jenis. Ada yang namanya profil channel atau kanal, ada yang namanya lip channel. Kalau kanal ini dia bentuknya C seperti ini. Tapi kalau lip channel dia nanti ada tekukannya di sini. Nah, ada juga yang namanya kanal ganda. Kanal ganda itu berarti kita gabungkan dua kanalnya atau profil kanalnya. Profil kanal seperti ini sering dinamakan juga dengan profil CNP, kalau real di lapangannya. Nah, ada juga kanal tersusun seperti ini. Ada juga yang namanya profil W atau profil S. Profil W ini lebih dikenal di lapangan dengan namanya profil WF. Profil WF ataupun white flank. Sedangkan penampang S ini sering dinamakan WF juga, tapi orang biasanya namanya di lapangan I atau INP. Profil I seperti ini. Kalau WF itu dia antara lebar dan tingginya itu terus ada namanya penampang box tersusun. Jadi penampang profil itu lebih dari satu nanti disusun. Seperti kotak seperti ini, seperti kolom seperti ini. Nah, realnya di lapangan bentuknya seperti ini. Ini batang bulat. Jadi yang seperti ini, batang bulat tuh seperti ini bentuknya. Untuk flat strip seperti ini, seperti ini. Nah, flat strip itu untuk konstruksi baja juga sering digunakan untuk stiffener atau pengaku pada baja. Untuk profil kanal ini, seperti ini bentuknya. Selain itu ada juga tadi profil WF, white flank. Nah, WF ini nanti ada juga yang kalau di lapangan itu sering juga dinamakan dengan H-beam. H-beam itu antara lebar dan tingginya itu sama. Profil kanal yang lain yaitu lip channel tadi. Bedanya dengan kanal ini, dia ada tekukannya. Dua-duanya dinamakan dengan profil channel atau profil kanal. Ada juga profil siku. Seperti ini profil siku. Oke. Kita masuk ke pembahasan kuat tarik nominal. Nah, tegangan pada batang tarik akibat beban aksial itu F sama dengan P per A. Berarti kan F itu adalah tegangan. Jadi tegangan, definisi tegangan itu adalah gaya yang bekerja pada luasan penampang. Sehingga secara rumusnya atau definisinya, tegangan itu adalah P per A. Yang mana P itu adalah gaya aksial, dan A ini adalah luas penampang. P itu satuan gaya, A itu satuan luas. Sehingga misalnya P itu misalnya kilogram misal satuannya. Yang A sentimeter persegi. Jadi luasan itu kilogram per sentimeter persegi. Kuat tarik nominal itu merupakan kuat tarik rencana. Kuat tarik rencana itu adalah kuat tarik akibat profil yang kita gunakan itu dikali dengan faktor ketahanan tariknya. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika kita misalnya menggunakan ukuran siku,
menggunakan profil siku 100 kali 100 misalnya. Dengan ketebalannya misalnya 10 mili. Penampang yang kita gunakan profil siku tadi itu misalnya 300 kilonewton misalnya. Nah, kuat tarik nominal itu adalah faktor ketahanan tarik dikali dengan kuat tarik penampangnya tadi. Misalnya faktor ketahanan tarik tadi 0,9. Jadi 0,9 dikali 300 misalnya, 300 kilonewton. Jadi dapatnya 270 ya. 270 kilonewton. Jadi kemampuan tariknya itu boleh dikatakan itu dikali dengan faktor ketahanan tarik itu direduksi. Untuk mengantisipasi beban yang akan terjadi nanti pada struktur baja kita. Nah, kuat tarik nominal itu merupakan nilai terkecil dari dua tinjauan batas keruntuhan yang terjadi pada penampang utuh dan penampang berlubang. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika kita merancang atau melakukan desain struktur baja, nanti kita akan menghitungnya. Yang pertama kita hitung penampang utuhnya. Kemudian kita hitung juga penampang berlubangnya berapa. Kalau penampang utuh itu dia yield-nya, sedangkan penampang berlubang itu frakturnya. Jadi misalnya penampang utuh misalnya 300 kilonewton dapatnya. Setelah itu penampang berlubangnya dapatnya 270 kilonewton misalnya. Nah, yang kita ambil adalah yang paling terkecil, yaitu 270 kilonewton tadi. Nah, untuk kuat tarik nominal itu dalam perencanaan batang tarik ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah efektivitas kuat penampangnya. Yang mana kuat penampangnya ini diwakili oleh luasan ini, yaitu yang pertama luasan penampang utuh atau gross yang disimbolkan dengan AG. A itu simbol luas, sedangkan G itu simbol gross. Jadi AG itu adalah luas penampang utuhnya. Yang kedua itu luas penampang bersih atau A neto. A ini luas, N itu neto. Dia luas penampang bersih. Yang ketiga itu adalah luas penampang efektif atau AE. Nah, setelah itu kita lihat juga dengan sistem sambungannya. Apakah sambungannya itu kita menggunakan sambungan baut atau kita menggunakan sambungan las. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa sih luas penampang utuh itu? Apa sih luas penampang bersih itu? Apa sih luas penampang efektif itu? Kalau tidak ingat, saya jelaskan. Jadi, saya jelaskan secara visual. Nah, luas penampang utuh atau yang disimbolkan dengan AG itu, dia adalah luas penampang profil kita itu dia tidak berlubang. Lubangnya itu karena sambungan, tadi sambungan baut. Nah, ketika penampang itu utuh, maka ya luas penampangnya itu adalah luas penampang utuh atau disimbolkan dengan AG. Nah, untuk luas penampang bersihnya yang mana? Luas penampang bersih. Ini. Luas penampang bersih atau yang disimbolkan dengan AN, A neto itu adalah luas penampang yang sudah memperhitungkan lubangnya, lubang bautnya. Itu luas penampang bersih atau A neto. Sedangkan A efektif atau luas efektif itu adalah AN atau luas penampang yang sudah memperhitungkan lubang tadi, lubang baut tadi dikali dengan U, yang mana U itu shear lag atau yang sering juga dinamakan dengan faktor reduksi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah shear lag. Oke. Nah, untuk shear lag sendiri itu apa ya, Pak? Baik. Jadi shear lag itu atau yang disimbolkan dengan U atau ada juga yang mengatakan shear lag itu adalah faktor reduksi. Nah, apa shear lag itu atau faktor reduksi itu? Nah, shear lag itu adalah efek sebenarnya. Ketika permukaan penampang itu dilubang akibat pembautan, nah maka ketika
struktur ini mengalami pembebanan, maka aliran tegangannya kan tidak merata karena ada lubangnya. Nah, sehingga untuk mengantisipasi aliran tegangan itu berbeda, maka profil yang ada lubangnya ini itu dikalikan dengan U, faktor reduksi. Jadi secara definisi shear lag itu seperti itu. Jadi efek ketika permukaan penampang itu tidak utuh, yang mana itu tidak utuh itu karena pembautan ya, ada lubang bautnya, sehingga ketika gaya itu bekerja pada dimensi penampang struktur kita itu membuat aliran tegangannya itu berbeda. Nah, oleh sebab itu harus kita antisipasi. Oke? Sampai sini? Paham? Oke. Nah, setelah itu untuk kuat tarik penampang utuh terhadap keruntuhan leleh. Nah, untuk mencari kuat tarik penampang utuh terhadap keruntuhan leleh itu, rumusnya adalah PN sama dengan FY dikali A gross. FY itu adalah kuat lelehnya. Kuat leleh baja yang kita gunakan. Nah, FY itu tergantung dengan jenis bajanya. Misalnya dia BJ37 misalnya. BJ37 itu FY-nya misalnya 240. Sedangkan FU-nya misalnya 370 MPa misalnya. Nah, nanti PN-nya ini, yang mana FY dikali AG ini, nanti dikali dengan faktor 0,9 tadi. Nah, untuk kuat tarik penampang berlubang, yang karena ada sambungannya tadi, maka faktornya itu 0,75. Kalau untuk agros atau luas penampang yang tidak ada lubangnya tadi, atau utuh tadi, dia faktor pengalinya 0,9. 0,9 dikali dengan PN-nya. Sedangkan ketika penampangnya itu ada pembautan, maka faktornya itu 0,75 dikali PN-nya. Oke. Nah, yang mana efektifnya sebenarnya? Sambungan baut atau sambungan las? Ya tentu saja sambungan las. Mengapa demikian? Karena sambungan las itu kan dia tidak mengurangi luas permukaan ya, tidak ada lubang bautnya. Sehingga ketika kita melakukan sambungan itu menggunakan las, maka AN tadi, luas penampang neto atau bersih tadi kan dia sudah memperhitungkan pengaruh lubangnya kan. Nah, jadi AN itu kalau kita menggunakan sambungan las, maka AN itu sama dengan AG, agrosnya. Kalau kita misalnya menggunakan peraturan AISC, nah itu ada dua metode yang kita kenal. Ada metode namanya LRFD, ada yang namanya ASD. LRFD itu adalah singkatan dari Load and Resistance Factor Design. Yang satunya lagi ada namanya metode ASD. ASD itu adalah Lowable Stress Design. Kira-kira apa yang membedakannya? Dua metode ini. Ada yang bisa menjawab nggak? Apa perbedaan antara dua metode ini? Ada yang mau menjawab? Ada yang sudah pernah membaca? Apa beda antara metode LRFD dan metode ASD? Oke, saya jelaskan. Bedanya, jadi kan LRFD ini, Load and Resistance Factor Design. Itu secara konsepnya seperti ini. Jadi pada saat kita mau melakukan perencanaan, jadi bebannya, baik itu beban mati ataupun beban hidup, terus ada beban lateral, nah itu dikalikan dengan yang namanya faktor beban. Misalnya, berat beban matinya misalnya 2 ton misalnya. Sedangkan beban hidupnya misalnya 0,2 ton misalnya. Nah, faktor bebannya itu nanti 1,2 dead load plus 1,6 live load. Jadi 1,2 dikali dengan 2 ton ditambah 1,6 dikali 0,2 ton.
Jadi beban itu dikali dengan faktor pembebanan. Mengapa demikian? Karena secara teoritis kita bisa menghitung bahwa beban mati itu sekian. Beban hidup itu sekian. Tapi realita di lapangan itu kemungkinan berbeda. Misalnya ketika kita membuat plat lantai, ketika kita ngecor lantai gitu kan. Nah, secara teoritis kita ngitungnya itu misalnya lebarnya itu 4 kali 6 misalnya. 4 meter kali 6 meter dengan tebal 10 cm atau tebalnya 12 cm. Tinggal dikali saja kan, 4 meter dikali 6 meter dikali 0,12. Itu secara teoritisnya. Tapi di real di lapangan kan bisa saja 0,12 itu lebih. Mengapa? Ketika orang bikin mal ataupun bikin backcasting plat lantai itu bisa saja lebih dari 0,12. Sehingga beban real di lapangan itu jauh lebih besar ketimbang beban teoritisnya. Atau beban yang kita rencanakan. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka bebannya itu harus dikalikan dengan faktor beban. Agar beban rencana kita pada saat kita analis struktur itu jauh lebih besar ketimbang beban yang terjadi di lapangan. Nah, selain ada faktor beban, nanti tahanan penampangnya atau kuat tarik dari profil baja yang kita gunakan itu dikali dengan faktor tadi. Supaya apa? Misalnya dia mampunya itu 300 kN. Ketika dikali 0,9 kan dianggap bahwa kemampuan penampang kita itu lebih kecil dari itu. Sehingga ketika kuat tarik itu lebih dari penampang yang diberikan itu masih kuat. Karena range-nya itu antara 270 kN sampai 300. Seperti itu. Itu konsep LRFD. Berbanding kalau kita misalnya berbeda kalau kita menggunakan konsep ASD. ASD ataupun Allowable Stress Design itu dia bebannya itu tidak ada faktor pengalinya. Jadi kalau beban matinya berapa ditambah langsung aja beban hidupnya. Jadi 1 dead load plus 1 live load. Kalau LRFD dia 1, dead load plus 1,6 live load misalnya. Nah, dia total beban saja beban matinya berapa ditambah beban hidup saja. Nggak ada faktor pembebanannya. Yang mana bebannya tadi nanti total bebannya itu harus lebih kecil dari kuat tarik penampangnya dibagi dengan safety factor. Dia ada safety factor kalau ASD ini 1,67 safety factornya. Sehingga berbeda rumusnya nanti. Kalau LRFD itu gaya tarik ultimate atau gaya tarik akibat bebannya itu harus lebih kecil ataupun sama dengan dari 0,9 FY dikali gross-nya. Ini untuk penampang utuh. Untuk penampang yang berlubang itu 0,75 dikali FU dikali AG. Sedangkan ASD dia lebih kecil, 0,6 FY AG sama 0,5 FU dikali AE ataupun luas efektifnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Bagaimana sih kita menentukan ketika kita menggunakan profil ini, misalnya profil siku. Nah, berapa kuat tarik? Baik, ini kita punya contoh soal yang mana menggunakan profil siku. Profil sikunya itu lebarnya itu 100 di sini 100 mili ya, berarti 10 cm. Tingginya ini 100, tebalnya itu 10 mili maksudnya, atau 1 cm. Nah, dengan kondisi sambungan lubang bautnya seperti ini. Diameter lubang untuk bautnya 24. Oke. Nah, pertama kita tentukan sebagai perencana, kita mau menggunakan material berapa? Material bajanya misalnya BJ37. Nah, untuk BJ37 nanti kita lihat di tabel berapa FY-nya dan berapa FU-nya. Jadi ketika kita menggunakan BJ37 maka kuat lelehnya ini 240 MPa. Untuk kuat tarik ultimate-nya itu atau FU-nya itu 370 MPa.
Itu kriteria baja BJ37. Nah, luas profilnya itu 1900 mm persegi. Nah, luas profilnya adalah kita bisa cek di tabel. Ketika kita menggunakan baja baja siku 100 kali 100 kali 10, itu kita cek di tabel, maka luas profilnya itu ini. 1900 mm persegi. Oke. Nah, juga ini adalah posisi titik beratnya. Posisi titik berat dari profil siku yang kita gunakan itu bisa kita cek di tabel bahwa posisi titik beratnya berada pada 28,2 mm. Nah, sekarang kita pengen tahu berapa sih kuat tarik terhadap kondisi leleh penampang utuhnya dan penampang berlubangnya. Nah, kuat tariknya itu tadi rumusnya adalah 0,9 dikali FY dikali A gross ataupun luas penampang utuhnya. Nah, ini 0,9 dikali FY-nya berapa? 240 dikali A gross-nya berapa? 1900. Nah, karena ini satuannya MPa, mau kita konversikan ke kilonewton, maka dibagi 1000 ya. Newton ke kilonewton itu kan 1/1000-nya. Kecuali misalnya kilonewton ke newton, itu dikali 1000. Nah, ini dibagi 1000, maka dapatnya itu 410,4 kilonewton. Jadi kuat batang tarik kita itu, ketika kita menggunakan profil siku 100 dikali 100 dengan tebalnya itu adalah 10 mili, maka kuat tarik dari profil kita itu adalah 410,4 kilonewton. Nah, bebannya itu atau PU-nya itu harus lebih kecil dari ini. Biar profil kita aman. Kalau misalnya PU yaitu U dikali AN. Faktor shear lag dikali dengan luas penampang netonya atau luas penampang bersih. Sehingga didapat 1351,4 mm persegi. Nah, setelah itu baru kita cari kapasitas tariknya. Ternyata kapasitas tariknya itu adalah 0,75 dikali dengan 370 dikali dengan 1351,4 per 1000. Karena konversi satuan dari Newton ke kilonewton. Jadi dapatnya itu 375 kilonewton. Nah, yang kita ambil yang mana? Yang penampang utuhnya adalah 410,4 kilonewton, sedangkan penampang berlubangnya adalah 375. Jadi yang kita gunakan itu adalah penampang berlubangnya, karena kondisinya adalah memang penampang kita ada lubang bautnya. Yang kita ambilnya adalah yang terkecilnya. Sudah paham prinsipnya? Nah, masih ada yang mau ditanyakan nggak? Yuk, silakan. Yang bertanya untuk terkait faktor pembebanan. Ya. Faktor pembebanan yang ada di konstruksi baja sama konstruksi beton itu kira-kira sama nggak, Pak? Ya. Jadi untuk faktor pembebanan atau faktor pengali terhadap bebannya itu sama. Jadi untuk struktur beton ataupun struktur baja itu untuk faktor pembebanannya itu sama. Misalnya untuk dead load atau beban mati tadi itu 1,4 dead load. Tapi ketika misalnya dead load plus live load, dia jadi 1,2 dead load plus 1,6 live load. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan dua material yang berbeda, baik itu menggunakan material beton atau baja, itu faktor pengali bebannya itu tetap sama. Sesuai mengacu pada misalnya SNI dan sebagainya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, materi untuk batang tarik ini kita cukupkan sampai di sini. Dan saya akhiri pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa materi ini diulang kembali di rumah sehingga materi yang kita pelajari hari ini itu tidak lupa dan makin bisa kita dalami. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.